Halo semuanya, kami akan menjelaskan tentang teori konstitusi. Yang pertama adalah sejarah pertumbuhan konstitusi. Sejarah Islam mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah telah lahir konstitusi tertulis yang pertama dikenal dengan Piagam Madinah. Para ahli sejarah menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad SAW itu dengan bermacam-macam. Semua penyebutan atau istilah itu dengan alasan masing-masing. Kata treaty atau agreement menunjuk kepada isi dari naskah. Kata charter dan piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang suatu hal. Kata constitution menunjuk kepada naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisikan pokok-pokok kenegaraan. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti, perjanjian atau piagam Madinah tersebut dalam istilah modern lebih tepat disebut sebagai dustur atau undang-undang dasar. Dustur yang dibuat oleh Rasulullah berdasarkan wahyu Allah dan ditulis oleh para sahabatnya kemudian dijadikan undang-undang dasar yang disepakati oleh kaum muslimin dan tetangganya Yahudi, merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Islam sejak awal pertumbuhannya tegak berdasarkan asas perundangan yang sempurna. Ajaran Islam yang dipraktikkan di dalam negara Madinah adalah ajaran yang membentuk negara hukum. Dengan demikian, negara Madinah dalam kajian ini adalah sebuah negara yang menegakkan supremasi hukum, yang merupakan salah satu tanda the rule of law sebagaimana dikenal di negara-negara Anglo-Saxon dengan common law system, dan juga menegakkan negara hukum, Rechtsstaat, yang populer di negara-negara Eropa kontinental yang menganut civil law system. Menurut pandangan Barat, konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman Yunani. Athena pernah mempunyai kurang dari 11 konstitusi. Aristoteles berhasil mengumpulkan sebanyak 158 konstitusi. Pemahaman awal tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Pada masa Romawi, pengertian constitutiones memiliki arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh kaisar atau para praetor. Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalisme bergeser kepada feodalisme. Sistem feodal mengandung pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. De Declaration des droits de l'homme et du citoyen menjadi deklarasi yang mengilhami pembentukan konstitusi Prancis pada tahun 1971, khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis atau modern seperti di Amerika, kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa seperti Spanyol pada tahun 1812, Norwegia 1814, Netherlands 1815, Italia 1831, Austria 1861, dan Swedia 1866. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari constituer dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dipakai istilah constitution. Bagi para sarjana ilmu politik, istilah constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Mencermati antara istilah constitution atau konstitusi dengan grondwet atau undang-undang dasar, L.J. van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya. Kalau undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara Sri Soimantri M. mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Menurut E.C.S. Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara.
Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar antara lain adalah Herman Heller dan F. Lassalle. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua adalah konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga adalah konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. F. Lassalle membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, pengertian yuridis atau politis. Konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat, yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Di antaranya adalah raja, parlemen, partai politik, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Yang berikutnya adalah tentang materi muatan konstitusi. Hans van Marsseven dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan yang dituangkan dalam buku dengan judul Written Constitution antara lain mengatakan bahwa Constitution as a means of forming the state's own political and legal system. Constitution as a means of national document and as a birth certificate dan bahkan as a sign of adulthood and independence. Kedua ahli hukum tata negara Belanda di atas mengatakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya menurut A.H. Struijken, Undang-Undang Dasar atau Grondwet sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: yang pertama adalah hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandang tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dalam hal ini, Ware mengemukakan dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat pertama adalah ada yang menganggap bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya berupa aturan-aturan hukum saja, tidak lebih dari itu. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum saja, akan tetapi berisi pernyataan-pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip, dan cita-cita. Menurut Mr. J. G. Stenbeek, sebagaimana telah dikutip oleh Sri Sumantri dalam disertasinya, menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dan konstitusi. Pada umumnya, suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: yang pertama adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Menurut Miriam Budiardjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai: yang pertama adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Apabila kita bandingkan pendapat Stenbeek dengan pendapat Miriam Budiardjo, maka pendapat Miriam lebih luas cakupannya, yakni menyangkut perubahan undang-undang dasar. Yang berikutnya, D. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sesuai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa.
Dalam sejarahnya di dunia barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitutional Government and Democracy, konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Friedrich mengatakan bahwa dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Gagasan konstitusionalisme mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Pada tahun 1215, Raja John dari Inggris dipaksa mengakui beberapa hak mereka, yang kemudian dicantumkan dalam Magna Carta. Di negara komunis, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi ganda. Di satu pihak, mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Di pihak lain, Undang-Undang Dasar memberikan rangka dan besar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya. Seperti kata Andrei Yevgeny bahwa Undang-Undang Dasar Soviet menggambarkan perkembangan historis yang telah dijalani oleh negara Soviet, sekaligus Undang-Undang Dasar hukum untuk perkembangan kehidupan kenegaraan selanjutnya, bahwa Undang-Undang Dasar Komunis mengikuti perkembangan ke arah terbentuknya masyarakat komunis dan diganti setiap kali dicapainya tahap yang lebih maju. Oleh karena itu, sukar untuk mengerti isi dan karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Komunis tanpa didahului dengan suatu analisa historis dari perkembangan yang telah dicapai ke arah terciptanya masyarakat komunis di dalam negara yang bersangkutan. Dapat dibedakan dua tahap yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Tahap pertama adalah berhasilnya perebutan kekuasaan oleh golongan komunis dan diselenggarakannya diktatur proletariat. Tahap kedua ialah yang dinamakan tercapainya kemenangan sosialisme dan dimulainya pembangunan masyarakat komunis. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga tersebut meliputi dua hal. Yang pertama, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya. Yang kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Secara spesifik, C.F. Strong memberikan batasan-batasan tentang tujuan suatu konstitusi dalam negara. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu yang pertama kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, yang kedua kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan yang ketiga kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Sesungguhnya konstitusi itu dimengerti sebagai bagian dari konfigurasi konstitusionalisme yang total. Pada hakikatnya adalah sebuah kontrak. Setiap kontrak berfungsi menjamin hak-hak kedua belah pihak dalam ihwal. Sebagaimana telah mereka sepakat, hak-hak dan kewenangan-kewenangan politik penyelenggara negara dan hak-hak kebebasan warga masyarakat sipil. Yang terakhir adalah supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi dimaksudkan bahwa konstitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam suatu negara, the supreme law of the land. Oleh karena konstitusi merupakan the supreme law of the land, maka untuk mengubah atau mengamandemen suatu konstitusi harus digunakan cara yang khusus. Untuk mengubah konstitusi, prosedurnya lebih ketat dan sulit dibandingkan prosedur mengubah undang-undang. Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengubah konstitusi juga khusus, yang secara jelas disebutkan dalam konstitusi. Di Indonesia, lembaga yang diberi kewenangan mengubah konstitusi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR.
Dengan demikian, dapat disimpulkan konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi menurut Carl Schmitt merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi sumber dan panduan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Supremasi konstitusi menurut K.C. Ware dapat dilihat dari aspek hukum dan aspek moral. Dari aspek hukum, konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau perwakilan rakyat. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat, dan dilaksanakan secara langsung kepada rakyat untuk kepentingan mereka, dan secara sempit. Proses pembuatannya, konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya mempunyai kewenangan untuk membuat konstitusi. Dari aspek moral, konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral. Moral dalam hal ini berkedudukan sebagai landasan fundamental konstitusi tersebut, sehingga konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Selanjutnya, siapa yang akan menjamin bahwa konstitusi tersebut harus dapat dilaksanakan sepenuhnya, the guard of the constitution. Di negara-negara dengan sistem parlementer, parlemen merupakan lembaga pengawal konstitusi. Sementara negara dengan sistem presidensial seperti di Indonesia, lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.